Dikisahkan di suatu tempat di mana cuma orang-orang saja yang membutuhkan pertolongan, suasana yang sangat sunyi diiringi oleh musik yang penuh dengan ketakutan. Nah dukun, saya ingin melakukan sesuatu terhadap orang yang ada di foto ini. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap orang yang di foto ini? Saya ingin orang yang ada di foto itu disantet yang sangat mengerikan. Kamu inginnya santet yang secara perlahan atau secara langsung? Secara perlahan saja agar orang yang ada di foto itu mampus sekalian. Baik, saya akan melakukannya. Tetapi kamu harus melakukan ritual agar santet tersebut berhasil. Apapun ritualnya akan saya lakukan agar orang yang ada di foto itu dapat disantet yang sangat menyakitkan. Terdengar bunyi bel 2 kali. Semua orang yang pernah sekolah pasti menantikan hal itu. Jam istirahat, waktu di mana para murid melepas penatnya serta mengisi tenaga untuk kembali mencari pengalaman berharga. 4 gerombolan murid berhamburan keluar dari setiap kelas, berlari santai pergi ke tempat makan yang berbeda. Tidak sedikit juga murid yang menetap di kelas, dikarenakan tubuhnya yang tak mau bekerja sama dengan pikirannya. Seorang gadis yang sangat cantik bersama sahabatnya, juga seorang gadis menggunakan hijab seumurannya yang bukan lain adalah teman sebaya. Bel, kamu udah dengar gosip dari kelas sebelah belum sih? Gosip apa emang? Ceritain dong. Gimana gosipnya? Katanya tuh ada keanehan pada Gisela. Katanya sih dia sakitnya aneh. Hah? Kanan gimana maksudnya? Gisela yang anak banyak gosip itu. Iya Bel, tapi dia itu sakitnya aneh banget gitu. Aneh? Aneh gimana maksudnya? Katanya sih dia sakit, tapi sakitnya beda dari yang sakit yang lain. Maksudnya? Nanti aku jelaskan, sekalian kita menjenguknya. BTW aku belum ke kantin nih, yuk ke kantin. Boleh. Yuk. Terlihat 2 orang gadis yang berjalan melalui gang di atas teriknya matahari. Tentu saja mereka berdua adalah Bella dan Ruli. Menyusuri setiap jalan menuju kediaman rumah dan bertujuan untuk menjenguknya, Bella dan Ruli pun berbicara sambil menuju ke rumah Gisela sambil membawa buah tangan. Suasana pun mencekam bahwa ada sesuatu yang mengganjal di rumah Gisela. Salah satu cara untuk bertamu adalah mengetuk pintu rumahnya. Ketika Ruli ingin melakukan hal tersebut, terdengar sesuatu berasal muri kaca pecat terjatuh. Prak! Suaranya nyaring, terdengar hingga keluar rumah. Bella dan Ruli juga mendengarnya. Serentak langsung membuka pintu utama saking paniknya. Suara apa itu? Astagfirullah, Sel. Setelah beberapa saat kemudian, Gisela akhirnya siuman dengan badan yang amat lemas setelah kejadian sebelumnya. Ruli dan Bella yang ada di samping Gisela bertanya akan keadaan Gisela. Akhir-akhir ini, aku sering memikirkan misal kayak ada hal yang mengganjal di pikiranku. Apa itu, Bel? Kamu merasa nggak akhir-akhir ini kamu menyakiti seseorang atau berbuat salah kepada orang lain? Sebentar aku ingat-ingat dulu. Sepertinya aku pernah menyakiti seseorang sampai orang itu benci banget sama aku. Ceritakan saja kepada kita secara detail agar kita tahu.
Di sekolah, sebelum memasuki kelas, Bella dan Ruli mengunjungi kelas 11-1 untuk bertemu Azalea dan menghampirinya. Apa benar kamu anak 11-1 yang bernama Azalea? Iya, emang kamu mencariku? Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan tentang waktu istirahat kita? Siapa? Ya udah, aku tunggu di taman ya, waktu istirahat. Oke. Bel pun berbunyi. Azalea sedang menuju taman untuk menghampiri kedua orang tersebut untuk berbincang-bincang. Apa yang ingin kalian bicarakan denganku? Dengar-dengar minggu lalu kamu ada masalah ya sama Gisela? Kenapa kalian tiba-tiba nanya itu ke aku? Ya selanjutnya kan jawabannya kayak abis orang itu perbuatannya. Udah, jangan berantem. Emang ada masalah apa sih sama Gisela? Pikir aja soal sendiri. Di kelas, mereka berbincang-bincang tentang kecurigaan terhadap Azalea. Kamu bicara anak ya, 11-1. Apa sih datang ke campur aja? Udah, emangnya kami membicarakan Azalea? Apa dia lalu kamu di atas saya pergi ke rumah dukun gitu. Yang benar, nanti kita kena prank. Bilangin ngeyel kalau kamu saya. Emangnya kamu punya anaknya? Ada, nanti kamu kasih kamu jangan ke dia. Ya biasa sampai ini dapat prank apa sih yo? Setelah mendapat petunjuk dari temannya, Bella dan Ruli bergegas menuju rumah dukun tersebut. Permisi. Silakan masuk. Apa benar ini rumah Mbak Dukun yang bernama Mbak Dimas? Ya benar, saya Mbak Dimas. Ada apa mencari saya? Jadi kami ingin menanyakan seseorang yang datang kemari belakangan ini. Boleh tahu siapa klien yang diterima Mbak akhir ini? Klien kami jaga rahasiakan. Kami tidak akan memberitahu klien kami sampai kapanpun. Meskipun Mbak Dimas tidak memberitahu kami ada buktinya. Ini dia. Benar kan? Orang ini yang kemarin datang ke Mbak Dimas? Bagaimana kalian tahu tentang dia? Kami punya teman sekaligus sahabat klien yang peduli dengan dia. Dan juga banyak teman yang memberitahu kami tentang rumah Mbak. Mendingan dari sekarang Mbak Dimas tutup aja ritual kayak gini. Atau tidak, kita akan melaporkan Mbak Dimas ke pihak yang berwajib. Baik, saya akan menutup ritual ini dan juga tempat ini sekali juga. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Keesokan harinya, setelah sepulang sekolah, Ruli, Bella, dan Gisela pun menghampiri Azalea ke kelasnya. Suasana kelas pun hening, karena semua murid sudah pulang ke rumah masing-masing. Mungkin bagi kalian yang tidak sabar dengan endingnya, mohon maaf karena harus ada adegan tambahan mengenai hubungan antara Azalea dan Cahaya menjadi sahabat.
Dari kecil, keluarga Azalea sangat ketat kepada Azalea, apalagi dari segi pendidikan, sehingga membuat hidup Azalea tertekan, namun seketika berubah pada waktu itu. Pada suatu hari, Azalea kabur dari rumah karena tidak tahan dengan suasana tersebut, dan bersembunyi di taman hingga sore menjelang malam. Azalea tidak mau pulang hingga ada seorang anak laki-laki yang menemukan Azalea di taman dan menghampirinya. Boleh. Nama kamu siapa? Namaku Azalea, kalau kamu? Kamu bercanda. Kenapa kamu kesini? Kan kamu malam. Biarinlah, aku juga lagi keluar dari rumah. Kamu kabur dari rumah. Iya. Kayaknya aku udah kayak dilantarin gitu sama orang tuaku. Lucu tuh. Kenapa harus berdiri sama kamu karena orang kamu selalu berperang? Kalau orang tua kamu gimana? Orang kamu sudah meninggal. Jauh sedih. Maaf, aku nggak tahu. Oh, sekarang aku sudah tinggal di panti asuhan. Oh begitu. Jadi teman ya, bahkan aku akan menjadi sahabatmu agar aku dapat mengisi kekosongan hatimu. Biar kita juga bisa saling bertukar cerita. Ya, aku kamu. Melanjutkan adegan 8, Cahaya sangat memahami karakter Azalea. Apabila dia sedang marah, tidak ada yang dapat menghentikan dia, apalagi dia bertekad dan keras kepala terhadap sesuatu yang dia ingin lakukan. Udah Ruli, jangan dimarahin. Zela cuma cerita indah. Kenapa kamu ingin balas dendam kepada Gisela? Iya benar. Tolong kamu ceritakan semua kesalahan gue. Aku berbagi pada dirimu. Akhirnya Azalea pun menceritakan yang sebenarnya, walaupun sedang menangis. Mengapa dia sangat dendam? Karena Gisela berkata-kata sangat menusuk hati Azalea. Tetapi Gisela menganggap itu sebuah lelucon. Namun Azalea sangat tersinggung dengan candaan yang diucapkan. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan